الزمان صباح ومشاء بمحمد والله يوم يطير على الزمان صباح ومشاء بمحمد والله يوحى إليك النور في ظلمائه متتابعا تجلى به الظلمات والآي تترى والخوارق جنة جبريل رواح بها غدا أسيب بري الروح على حسن السلام بيذكرني من حسابي بيذكرني بأحبابي بيذكرني من حسابي وبكى للغرام وانا احبك 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 يا سلام ايوه يا سلام خاطري والله احبك يا سلام يسيل جفا يستنجرني وانا احبك 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 يا سلام يا بنيتي يا سلام خاطري والله احبك يا سلام يسيل جفا يستنجرني وانا احبك 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 يا سلام ايوه
الروح على وصل السلام بيذكرني بنصابي بيذكرني بأحبابي بيذكرني بنصابي بيذكرني بأحبابي وبك الغرام وأحبك أحبك أحبك يا سلام يا بنياتي يا سلام قادري والله أحبك يا سلام يصير جافا ليس تنجري ولا أحبك 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 يا سلام يتسلم على البال عسيب بالروح على حسن السلام يتسلم على البال عسيب بالروح على حسن السلام بيذكرني بالأحساب بيذكرني بأحبابي بيذكرني بنسابي بيذكرني بأحبابي وبقى الغرام وانا أحبك 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 يا سلام يا بنياتي يا سلام خاطري وانا أحبك يا سلام يصير جفا ليس تنجري ولا أحبك 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 يا سلام أحبك أحبك أيوة dikasih bonus lagi buat semuanya yes sir. يتنام على البال عسيب بالروح على حسن السلام بيذكرني بالأسامي بيذكرني بأحبابي بيذكرني بالأسامي بيذكرني بأحبابي وبك للغرام وأنا أحبك 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 يا سلام يا بنياتي يا سلام قادري والله أحبك يا سلام يصير جفا ليس تنجري ولا أحبك 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 يا سلام أحبك 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 يا سلام أحبك يا سلام Ada semua rasa lagu-lagu syari lagu langsung sudah dihadirkan buat semua dari yang Moniati. ليلى الليالي الليلة راهي اللي حلت في يومي ليلى ليلى الليالي الليلة راهي اللي حلت في يومي ليلى وبقوة الله زمن يا وصلي من الزمن وبقوة الله زمن يا وصلي من الزمن لو بس يجعل عني في ليلة ليلة الليالي الليلة
إني ألف في يوم ليلة. حب الوحيد تلك بعيد مرتزي انت اللقاء نيجي الجياد تصنبان من غير نتاج الكبار. حب الوحيد تلك بعيد مرتزي انت اللقاء نيجي الجياد تصنبان من غير نتاج الكبار. وبقوة الله زمن يا وسمي من زمان، وبقوة الله زمن يا وسمي من زمان. لو جاء بس يجعل قلبي ليلة ليلة الليالي الليلة رغم اني قلت في يومي ليلة. حب الوحيد تلك بعيد مرتزي انت الوحيد ليلقيا بس ونبان من غير انت البان. حب الوحيد تلك بعيد مرتزي انت الوحيد. Bapak Ibu, insya Allah kita 2 menit lagi akan mulai ngaji online bersama Pak Kiai Nur Aziz Jukri. Untuk itu mohon dipersiapkan teks yang ada di HP masing-masing atau mungkin bisa disimak langsung lewat layar yang ada di HP masing-masing saat kita mengikuti ngaji online yang akan nanti langsung dipandu oleh Ustadz Solikul Hadi. Dan langsung mungkin kalau sudah cukup bisa dimulai sekarang. Monggo Ustadz Solikul Hadi.
Baik, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'd. Yang saya hormati Ustadz Aziz Jukri yang selaku pengampu pada kesempatan ngaji online ngaji kitab Kifayatul Akhyar pada malam hari ini, dan juga rekan saya Ustadz Solekul Hadi yang dengan setia mengatur tampilan teks untuk ngaji pada malam hari ini. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah masuk pada pertemuan yang ke-6. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat dan istiqomah dalam mengaji. Kali ini kita sudah masuk ada 16 partisipan. Insya Allah nanti semakin malam biasanya semakin menambah, biasanya sampai 30-an partisipan. Untuk itu mari kita buka dengan membaca suratul Fatihah. Semoga ngaji kita bisa istiqomah, lancar, dan semoga bisa kita amalkan untuk kita, keluarga kita, saudara kita, jamaah kita, dan umumnya juga di seluruh penjuru tanah air kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli intin sholihah bi barakatil Qur'an wa bi barakatis suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya itu kami serahkan langsung kepada Pak Kiai Nur Aziz Jukri. Kali ini kita akan masuk pada pembahasan tentang air yang suci, mensucikan tapi makruh untuk dipergunakan dan seterusnya. Kepada Pak Kiai Nur Aziz Jukri kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khususan ruqyah Syekh Syuja' wa ala ruqyah Syekh Al-Hisni wa ala jami'i masyayikhina masyayikhina warwahya baina umatina syai'ul lillahi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Teman-teman saged mencet miliknya Kang Solekul Hadi yang sudah ada teksnya niku nggih. Penak pun dibantu. Kita bisa melihat bersama teks yang ada di tampilannya Kang Solekul Hadi. Atau yang ada kitab sendiri ya bisa disimak pakai kitab masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa tahirun mutahhirun makruhun. Niku nginggilisida ada kata-kata qala yang larinya ke Abi Syuja' karena memang kata-kata wa tahirun mutahhirun makruhun wa huwa al-ma'ul musyammasu ini adalah kalimat dari Syekh Abi Syuja'. Maka di atasnya sendiri, itu nggak kelihatan di miliknya Pak Soleko tidak kelihatan ada kata-kata kola. Coba tarik sedikit. Nah, Karano. Di kitab asli ada setelah kata-kata fi syarhil muhadzabi itu ada kata-kata kola. Itu ya wis ra apa karena naskahnya banyak sehingga malah kita bisa perbandingan.
nanti di dalam itu akan ada naskah yang ditampil oleh Kang Solikun ini sangat membantu karena itu lebih pas, namun di kitab asli malah tidak tertulis seperti itu. Nanti kan kita kaji bersama. Kita mulai mawon. Wa tahirun mutahhirun makruhun wa huwa al-ma'ul musyammasu. Wa tahirun qala wa tahirun mutahhirun. Wa tahirun banyu kang suci, mutahhirun tur kang nyucake, makruhun tur makruh. Di kitab asli ada catatan kaki, ada angka 1, footnote bawah itu tertulis wa fi nuskhatin aidan ziyadatu isti'maluhu, ada kata-kata isti'maluhu, tapi di kitabnya Kang Solihul tidak ditemukan, langsung wa huwa al-ma'ul musyammasu begitu. Wa huwa hali utawi tahirun mutahhirun makruhun ikwal ma'u aran banyu al musyammasu kang den panasake srengenge, kang den panasake srengenge, air yang dipanaskan oleh terik matahari. Lanjut, hadza utawi iki tahirun mutahhirun makruhun seterusnya huwa hiya hadza iku al-qismu bagian asani kang nomor loro min aqsamil ma'i nyatane saka pira-pira bagian-bagiane banyu. Kemarin disebutkan bahwa macam-macam air, bagian-bagian air itu kemudian dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama sudah kita selesaikan, yaitu tahirun mutahhirun ghairu makruh. Sekarang adalah bagian yang kedua, wa huwa hale utawi alma iku tahirun suci fi nafsihi ing dalam apa kuwi fi nafsi ing dalam awak dhewe nema, artinya air itu sendiri adalah air yang suci, dia sendiri itu suci, dia sendiri itu suci. Kenapa dikatakan suci? Li'annahu karana sak temene ma iku lam yalqa, ora ketemu, ora bertemu apa ma najasatan ing najis. Kenapa dikatakan dia itu suci fi nafsihi? Dikarenakan bahwa air tersebut tidak bertemu najis. Air yang tidak bertemu najis otomatis atau bisa dipastikan bahwa dia adalah air yang suci. Berikutnya, wa mutahhirun tur kang nyucake ayar fa tegese bisa ngangkat apa ma al hadasa ing hadas, wa yuzilu lan bisa ngilangake apa ma an najasa ing najis, an najasa ing najis. Kenapa air itu bisa mengangkat hadas, bisa menghilangkan najis? Libaqo itlaqis milma alaihi, libaqo itlaqis ismil ma'i, libaqo itlaqis milma'i krana isih tetepe mutlake arane banyu alaihi ing atase ma air tadi. Itu kenapa dikatakan mensucikan? Dikarenakan bahwa air tersebut masih tetap mutlak, masih tetap dalam kemutlakan. Air tersebut tidak berubah, maka air ini masih dikatakan mutahhirun. Kemudian muncul pertanyaan, wahal yukrahu wal yukran anatoh yukrahu den makruhake apa ma, apakah menggunakan air tersebut dimakruhkan? Bihi ikut tetap yang dalam jawab hal al khilafu utawi ana khilaf. Nek nenggon kita Kang Solihul bukan al khilafu tapi khilafun. Di Kang Solihul didiki Kang Solihul fihi
khilafun di kitabnya Kang Salihul. Tapi di kitab asli, nggih, lah udah bagus ya. Tuh, lihat di makna yuk. Iya. Fihi khilafun niku jeneng sawang. Fihi khilafun. Tetapi di kitab asli, kitab-kitab yang sudah niki kados ngeten niki, itu bunyinya fihi al khilafu. Tidak ada masalah. Artinya sama saja, tidak prinsip. Fihi iku tetap dalam jawab. Halo. Al khilafu utawa khilafun, nek ana al macane al khilafu. Nek gak ana ale macane khilafun. Khilafun utawi ana khilaf. Apakah air menggunakan air yang seperti itu dimakruhkan? Jawabannya di dalam permasalahan tersebut ada khilaf. Al-asahhu utawi kang luweh sahih indar Rafi'i menurut Imam Ar-Rafi'i iku annahu tak temene air tak temene ma iku yukrahu dan makruhake apa ma. Menurut Imam Ar-Rafi'i air yang seperti itu ma'ul musyammas maksudnya itu dimakruhkan menurut Imam Ar-Rafi'i. Wa huwa alladhi jazama bi al-musannifu. Wa huwa utawi iki pendapat dimakruhkan annahu yukrahu iku alladhi perkara atau pendapat jazama kang wis mantep bihi kelawan alladhi sop al-musannifu bahyai musannif. Siapa? Asy-Syaikh Abi Syuja'. Asy-Syaikh Abi Syuja' itu mantap dengan pendapat ini, pendapatnya Imam Rafi'i. Bah musannif sependapat dengan pendapatnya Imam Ar-Rafi'i yang mengatakan bahwa air yang dipanaskan sinar matahari itu adalah makruh. Begitu. Wahtat jalan gawe hujjah lan membuat dalil lahu bagi annahu yukrahu sapa Ar-Rafi'i Imam Ar-Rafi'i. Kemudian Imam Ar-Rafi'i membuat hujjah, Imam Ar-Rafi'i membuat dalil. Apa dalilnya sehingga beliau mantap bahwa menggunakan musyammas itu makruh? Bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelawan sak temene Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku naha wis nyegah wis nglarang sapa Kanjeng Nabi Aisyah ta ing Dewi Aisyah radhiyallahu anha radhiyallahu ta'ala anha melarang anil musyammasi saking gunake banyu kang den pepe srengenge, banyu yang dikenai sinar matahari dan pepe srengenge. Wa qala dawa sapa Nabi annahu sak tamane musyammas iku yurisu bisa marisi bisa nekani bisa ndadekake bisa marisi bisa nekake bisa memberikan bekas albaroso ing loro belang. Kata Kanjeng Nabi menurut hadis ini bahwasanya Kanjeng Nabi itu melarang Siti Aisyah untuk menggunakan air musyammas. Dikarenakan kata beliau, kata Kanjeng Nabi bahwa menggunakan air musyammas itu dapat mewariskan baros, bisa berakibat akan adanya loro belang atau kusta. Lebih lanjut kata Imam Ar-Rafi'i lagi wa ni bin Abbasin radhiyallahu ta'ala anhu ani bin Abbasin wa ani bin Abbasin radhiyallahu ta'ala anhu nggih. Di situ ada anhuma berarti radhiya muga-muga paring ridho sallallahu ta'ala ta'ala anhuma saking Ibnu dan Abbas. Ibnu siapa? Abdullah bin Abbas. Setiap kata Ibnu ya, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu
siapa kalau ada 4 Abdullah itu lelali itu pokoknya kata-kata ibnu itu sebelumnya itu adalah Abdullah. Dua-duanya Islam, Abdullah Islam, Abbas juga Islam. Oleh karena itu di dalam doanya di situ disebutkan radhiyallahu taala anhuma. Itu biasanya kan anhu atau anha. Karena ini anhuma berarti dua-duanya adalah sudah masuk Islam. Berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan. Padahal kan Umar disebut, Khattab juga disebut, Utsman disebut, Affan juga disebut. Tetapi yang didoakan satu, karena memang yang boleh didoakan adalah yang Muslim, yang sudah iman. Kalau belum iman itu kan dilarang kita untuk mendoakan mereka. Nah, dengan adanya Ani bin Abbasin ada anhuma, berarti ini indikasi kuat bahwa Abdullah dan Abbas itu dua-duanya sudah masuk Islam. Lanjut. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man tasala bima'in musyammasin fasaba wadhun fala yalumanna illa nafsahu. Man utawi sapane wong iku tasala adus kepeman bimain kelawan banyu musyammasin kang den panasake srengenge fasaba nuli mekenani mengenai hu ing man apa wadohun lara belang fala yalumanna mongko aja nelongso aja ngresula temenanan sapa man illa nafsahu kejaba ing awak dhewene man. Ini juga ada hadis yang lain, barang siapa mandi atau membasuh apapun dengan menggunakan air musyammas, air sing dipanasake srengenge, kemudian setelah itu berakibat dia berpenyakit belang, maka jangan sekali-kali menyesali kecuali terhadap dirinya sendiri. Jangan menyesal karena akibat perbuatan dia sendiri itu. Nah, kemudian wakarihahu, wakarihalan gedeng sapa wakilan gedeng hu ing ma'ul musyammas sapa Umaru radhiyallahu anhu. Nah, ning kitab wakarihalan ngukumi makruh hu ing ma'ul musyammas sapa Umaru radhiyallahu taala anhu. Umar menghukumi makruh terhadap napa punika air musyammas. Wa qala ngendika lan dawuh sapa Umar isi dawuh inna sak temene ma'un musyammas iku yurisu bisa marisi bisa membekasi albara apa ma' musyammas albara ing lara belang. Fa'ala hadza maka ngatasi iki makruh la yukrahu ora den makruhake apa al musyammasu air musyammas illa bi syarataini kejaba kelawan syarat loro. Setelah membahas panjang lebar di atas tadi, kemudian fa'ala hadza maka ngatasi iki di atas penjelasan di atas hadza nek ngarepe fiil lah itu rujuke ning ngarepe itu ndak apa-apa. Ing ngatasi masalah makruh gitu ya. Paling penak begitu cara mengingatkannya. La yukrahu ora den makruh ka fal musyammasu ila bi syartaini. Atas dasar ini maka sebetulnya mak musyammas itu tidak makruh kecuali ada di situ terkumpul dua syarat. Mak musyammas baru betul-betul makruh maksudnya jika memang telah berkumpul dua syarat. Ahaduhuma utawi salah sijine syarat ini iku ayyakuna yang ta'ana apa tashmisu tashmis menjemurnya proses terkena mataharinya itu pemanasannya iku fil awani ing dalam pira-pira tempat al muntaba'ati kang den cetak
kan den ning kitab dek mana kang terima pukul, terima palu, terima pande dicetak oleh dipaloni gitu loh, dipalu tukang pande kan nuhasi seperti nuhas tembaga wal hadidi dan besi war rasosi dan timah. Contohnya termasuk tempat-tempat yang muntaba'ah adalah tembaga, besi, timah. Li'anna syamsa karena sak temene srengenge ida asarat ing dalam nalikan yang labeti apa srengenge fiha ing dalam awani kharaja mangka metu minha saking awani apa zuhumatun tayang taklu kang muncul naik ala wajil ma ing atase permukaan air. Alasannya itu kenapa tasmis itu makruh, alasan yang pertama adalah bahwasanya air itu ketika dimasukkan di tempat-tempat yang namanya tempat yang dicetak, maksudnya dicetak neng kene menerima palu, contohnya kayak tempat-tempat yang terbuat dari tembaga, besi dan timah, itu berawal dari tempat-tempat yang seperti itu menjadikan kharaja minha zuhumah, akan keluar air dari tempat yang seperti itu zuhumah, tayang, akan keluar tayang, yang tayang ini akan nantinya ta'lu ala wajilma, berada di permukaan air. Nah, padahal orang yang wudhu itu kalau ngambil kan dari air yang ada di permukaan. Nah, pada permukaan itu adalah ada zuhumah itu, ada tayang-tayang itu. Itu yang pertama. Wa minha yatawalladu al-barasa. Wa minha, dan dari zuhumah itu, dari tayang-tayang itu yatawalladu muncul beranak ya beranak ya, muncul al-barasa boleh, atau yatawalladu dadi muncul opo al-barasu ngono wae. Yatawalladu dadi muncul opo al-barasu lara belang. Berawal dari zuma itulah nanti akan muncul lara belang. Walayatata itu alasannya. Kemudian walayatata lan ora angel hasil apa dzalika mengkono baros utawa zuhumah ya sing cedak baros fi ina idzabi ing dalem tempat yang terbuat dari emas walal fiddati, dan juga tempat yang terbuat dari perak, li sofai jauhari makrono bersihe murnine emas lan perak. Ya, emas dan perak itu air yang dimasukkan di tempat dari emas dan perak itu benar-benar bersih, tidak memunculkan apapun, benar-benar bersih. Nah, itu menjadi seperti itu. Kalau air itu dimasukkan di tempat yang terbuat dari emas dan perak, itu air ini benar-benar bersih, tidak kemudian memunculkan zuhumah. Berbeda dengan ketika ditempatkan di nuhas, hadid atau rasos tadi, begitu. Lakinnahu, lah ini penting, lakinnahu tetapi ini sya'an yahrumu haram apa isti'maluhuma mempergunakene zahab lan fiddah. Tetapi meskipun demikian diharamkan menggunakan emas dan perak. Emas dan perak alama yang atas elase keterangan yakti kang bakal teko apa dikruhu nuture ma. Nanti di belakang disebutkan bahwa penggunaan
ina udzab dan fiddah itu dilarang. Lah terus piye? Piye lagi kok rada bulet? Satu sisi berbicara bahwa tembaga, besi dan timah itu mudah memunculkan zuhumah, dan tidak demikian ketika emas dan perak itu digunakan sebagai tempat. Nek emas dan perak tidak mudah keluar zuhumah, tetapi baru diomongke nanging haram gunakake emas lan perak. Lah terus piye? Ngene terusane ning kene ada penjelasane. Falau sobba mongko lamun ngesokake sapa wong, almaa ing banyu almusyamasa kang den panasake srengenge mau. Nek ana wong ngesokake banyu musammas min ina idzahabi saking wadah emas wal fiddati lan saking wadah perak disokake fi ina ing dalem wadah mubahin kang mubah ya layukrohu makoraten makrohake apa sop belma itu loh, apa ngesake utawa apa istimal juga boleh, apa istimal lifak di zuhumati krono ora anane teyeng, Jadi caranya supaya tidak terkena hukum makruh ya disiasati. Wadah emas boleh, wadah emas perak boleh, tetapi ketika mau menggunakan dipindah dulu di tempat lain, fi'inain mubah, di tempat lain ya bisa nuhas, bisa hadid, bisa rosos, disok dulu di tempat itu baru digunakan untuk bersuci atau menghilangkan najis. Itu menjadi untuk bersuci ya, untuk ninggal hadas itu menjadi tidak makruh lagi. Wakala Halo, Assalamualaikum. Punten putus niki suwantene. Anu mungkin apa? Jaringan. Nggih. Nggih, nego sekedap. Kang Tohir buyar-buyu kowe. Kok putus ya? Kata sing ngopi riyin nika. Anu mungkin niki jaringan. Nggih. Ya tinggal ngopi sik siluk ra apa-apa. Ejone ngaji jaringan ngoten kali ngopi. Cocok. Rokok bareng ra apa-apa ketoke. Aku yo karo rokokan. Iya, kopi nang pinggire apa iki? Oh, krungu ta? Cahirin. Duduk sih. Gus Tohir. Luar biasa Tohir. Tohir Kurang gede. Golek Ustaz Baim, Gus Tohir. Sunai Jawab itu. blasik gimana? Nggih. Woi. Nggih. Pokoknya Ada
Ramadan semaput. Apa boleh Yai? Ye. Assalamualaikum. Weh, Wes, oke Mas Anda, gangguan. Bagi lanjut, ge. weh, Ye, lanjut. ye. Ayo tunggu Yai. Kuota lanjut. ini 32 giga kuwi. Lanjut, bismillahirrahmanirrahim. Nah, begitu juga tidak dimakruhkan ketika menggunakan tempat-tempat yang terbuat dari kreweng. Nah, nenggon khozaf itu bisa juga diartikan jenengane keramik Cina. Ya pokoknya tembikar lah hal-hal yang terbuat dari tanah. Dari tanah kan ada yang sing dadi jun, ana dadi napa nika sing gawe wudu nika padasan, ana sing jenengane nek bagus yang dari Cina ya bisa jadi bentuknya itu seperti keramik. Nah, semua bahan yang terbuat dari napa menika tanah itu tidak dimakruhkan. Kenapa? Lifaqdil illati, karena sepine ilat. Ilatnya apa tadi? Zuhumah, tidak menimbulkan zuhumah, orang dedekke tayang. Lanjut, asyartus sani utawi syarat asane kang nomor loro iku ayyaqa yen to ono apa at-tashmisu oleh manasake iku fil biladi ing dalem negara asyadidil hararati kang banget panase, di daerah yang memang super panas. Wal adunal bari dadi ora negara-negara sing adem, wal mu'tadilati lan ora negara sing sedengan. Hanya berlaku di daerah yang syadidil hararah sing banget panase, Arab Saudi, Yaman dan sekitarnya. Dunal barita, ora di daerah-daerah negara-negara yang dingin. Begitu juga tidak berlaku di daerah yang mu'tadilah sing sedengan. Indonesia katanya sedengan isan. Ya. Fa'inna ta'thira syamsi mongko sak temene taksire syams pembekasan akibat pemanasan oleh matahari itu Kasih. Gimana? Kang muslimin Dalam. Oke. Fa'inna ta'thira syamsi fiya dhaifun. Kenapa? Karena taksirnya syams labete srengenge yang mengakibatkan munculnya zuhumah, munculnya tayang fiha di dalam daerah-daerah yang baridah dan mu'tadilah iku dhaifun, apes artinya pengaruhnya kecil, dhaif pengaruhnya sangat-sangat dhaif, sehingga bahwa tashmis itu hanya berlaku di daerah yang syadidil hararah. Wala farqa dan tidak ada beda. Sekarang pembahasan lain. Wala farqa dan tidak ada beda bain ayat sida yang yento nejo sapa wong at-tashmisa ing manasake amla utawa ora. Tidak ada beda antara apakah orang itu menyengaja dengan menaruh air di tempat-tempat tersebut untuk ditashmiskan, untuk dikenai sinar matahari, ataukah tidak. Boh sengaja, boh ora, ning prakteke wadah-wadah sing ana banyune mau kena taksirus syams, kena sinar matahari, dan berakibat muncul zuhumah, menjadi panas karena sinar matahari tersebut, entah sengaja atau tidak ada beda. Nah, rana beda ya berarti buh sengaja atau ora hukume dihukumi padha. Ngapa kok ngono? Liwujudil mahduri, karena wujude perkara kang den wedeni. Apa?
zuhumah wong niku sengaja didokok ning panasan utawa ora sengaja, angger pokoke kena panas itu kan zuhumah muncul. Nah, wujudul mahdzur itu tetaplah ada. Perkara sing menakutkan, sing medeni, sing dadeke muncul zuhumah itu tetap ada, mbok disengaja utawa ora disengaja. Wis gampang, pemahamannya gampang. Angger kena panas matahari sengaja apa ora tetep makruh gitu ya. Itu seperti itu. Wala yukrahu lan ora den makruhake apa al musyammasu banyu musyammas fil hiyadi ing dalam pira-pira telaga wal buraqi lan dalam pira-pira kolah bila khilafin kelawan tanpa khilaf. Kalau tadi permasalahan air musyammas yang ditaruh di tempat-tempat yang menimbulkan zuhumah itu kan fihil khilaf tadi di awal seperti itu kan, ada perbedaan pendapat, ada yang tulis fi khilafun, ada yang fihil khilaf. Bahkan yang dulu mau terjadi khilaf menggunakan air musyammas itu terjadi khilaf antar ulama. Namun ketika air musyammas itu berada di telaga atau di berbagai macam kolah ya, yang kolah ini tentu tidak terbuat dari apa namanya yang tadi itu, maka ini tidaklah dimakruhkan. Bahkan ketidakmakruhan itu bila khilafin, dengan tanpa khilaf. Tidak ada khilaf antar ulama tentang air yang dipanaskan, air yang panas di telaga, di kolah-kolah itu, yang sehingga airnya kalau didemek pun menjadi ikut panas, saking panasnya matahari berakibat sampai telaga itu menjadi panas. Itu tidaklah ada khilaf di dalamnya. Itu. Wahal al-karohatu syar'iyyatun am irsyadiyatun. Nah, ini penting banget. Wahal al-karohatu syar'iyyatun am irsyadiyatun. Wahal anotoh al-karohatu utawi kemakruhan iku syar'iyyatun bangsa syara' au irsyadiyatun utawa irsyadiyah. Al-karohatu utai kemakruhan iku syar'iyatun bangsa syara' au irsyadiyatun utawa irsyadiyah. Nek syara' berarti aturan agama, nek irsyadiyah itu bukan aturan agama. Ini bisa karena petunjuk dokter, atau karena petunjuk orang-orang kesehatan, atau orang-orang yang ahli di bidang lain kalau nanti permasalahan yang lain. Karena ini urusannya adalah air asmis, maka irsyadiyah di sini ya kaitannya dengan dokter. Irsyadiyah tidak harus dokter ya, bisa nanti irsyadiyah itu macam-macam. Irsyadiyah itu bangsa petunjuk akal, itu petunjuk akal, bukan permasalahan syara. Nanti di belakang lebih lanjut dijelaskan. Fihi wajhani, fihi ikut tetap yang dalam jawabuhal, fiha ya, fiha ikut jawabuhal wajhani utawi ono wajah loro. Berarti biar rujuk nenggon al-karohah. Wajahnya ada dua wajah, ada dua jawaban, ada dua pendapat. As-sahhuhuma utawi luweh sahih wajhani fi syarhil muhadzabi ing dalam syarah al-muhadzab annaha iku annaha sak temene apa jenengane karohah iku syar'iyatun bangsa syara'. Menurut kitab al-muhadzab, syarah muhadzab, Imam An-Nawawi menjelaskan bahwasanya kemakruhan itu tinjauannya adalah tinjauan syara'. Mergo aturan agama, ora mergo jare dokter, mergo aturan agama. Lah nek ngono fa'ala hadza mongko iku tetep ing atase iki apa jeneng syar'iyah yusabu bakal den ganjar sapa ala tarkihi apa ala tarkiha apa ala tarkistimali apa ala tarkistimali ing atase ninggal kene musyammas.
Oleh karena itu, karena dikatakan kemakruhannya adalah kemakruhan syariah, maka orang yang meninggalkan menggunakan ma'ul musyammas itu akan diberi pahala. Itu kalau tinjuannya pendapatnya mengatakan bahwa kemakruhan ini berdasarkan syara'. Wa alasani lan ing atase pendapat kang nomor loro wa ya hal utawi asani iku annaha sak temene karohah iku irsyadiyah bukan syar'iyah tapi irsyad karena bangsa petunjuk dari dokter. Layu sabu maksudnya irsyadiyah, layu sabu ora den ganjar sapa wong fiha ing dalem irsyadiyah. Bagi orang yang berpegang kepada pendapat kedua bahwa kemakruhnya adalah karena irsyadiyah, maka orang tersebut ketika meninggalkan air musyammas itu tidak dapat pahala. Li'annaha karena satame irsyadiyah iku min wijhati tibbi saking arahe ilmu kedokteran, derek sedaya. Lanjut, wakilah lan den ucapake innal musyammasa apa sengkel innal musyammasa satemene air musyammas iku layu kru ora den makruhake apa mak musyammas mutlakon hale mutlak. Jarikil bahwa air musyammas itu tidak makruh sama sekali. Wazahur Rafi'i wazahulan bangsa kehu engkil sapa Rafi'i Imam Ar-Rafi'i ilal a'immatis salasati marang pira-pira imam as-salasati kang telu. Ada kil mengatakan bahwasanya apa punika menggunakan air musyammas itu tidak dimakruhkan sama sekali. Yang dhuwur makruh dengan catatan banyak. Lah ini ada pendapat mengatakan bahwa air musyammas itu sama sekali tidak makruh. Bahkan kata Imam Ar-Rafi'i, orang yang berpendapat bahwa air musyammas itu tidak makruh itu imam yang tiga mengecualikan Imam Asy-Syafi'i. Jadi Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa musyammas tidak makruh, Imam Malik mengatakan bahwa musyammas tidak makruh, begitu juga Imam Ahmad Ibnu Hambal. Imam Ahmad Ibnu Hambal juga mengatakan bahwa air musyammas itu tidak makruh. Itu. Tapi kata musannif ini kil, ya, artinya tidak teranggap. Ya bagaimanapun juga, karena ini adalah mazhab Imam Asy-Syafi'i, tentu tidak luput bahwa di dalam menjelaskan itu berdasarkan mazhab Imam Asy-Syafi'i, sehingga di luar Imam Asy-Syafi'i itu dianggap kil saja. Kil itu ya jarine gitu, jarine ngono. Jadi menurut kitab ini tetap bahwasanya air musyammas adalah air yang dimakruhkan penggunaannya. lanjut kok ya kesel ya. Belum alenia kok. Mandek sih, piye terus ke? Lah monggo partisipan. Unjurian nih, Lanjut. Apakah ada yang mau bertanya? Ini sudah satu alinea setengah ya. Jadi barangkali udah. Unjurin betul nopo unjurin. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu, enggak apa-apa. Ini sudah satu alinea setengah, lumayan. Ini kemarin ada yang tanya Pak Ustadz, itu bagaimana dengan
Al-musammas itu yang dipanaskan bukan dari terik matahari, tapi direbus. Oh ya. Nah itu. Nggih. Sing direbus niku cara kita namanya al-musakhkhon. Al-musakhkhoni. Al-ma'u al-musakhkhonu. Air sing direbus nganggo apa jenengane? Kayu atau kayak gas LPG niku nggih. Itu bagaimana penggunaannya? Niku di kitab-kitab dibahas sangat jelas bahwa air musakhkhon, air yang direbus itu bukan musyammas. Bukan musyammas. Tidak ada kaitannya makruh atau ora makruh. Jadi di luar pembahasan itu, artinya air banyu mateng niku nggih, banyu mateng itu tidak apa-apa digunakan. Tidak apa-apa digunakan. Tidaklah makruh menggunakan air musakhkhon. Tidak dimakruhkan menggunakan air yang direbus. Cuma nanti di belakang menjadi makruh bukan karena terik mataharinya, ya, bukan karena zuhumah, bukan karena menimbulkan tayang, tidak. Di kalimat paling akhir di situ syadidul hararah. Niku langsung kalau jujuk. Kalau badan yakin iku iso tekan pol ora, ya jane iso nggih. Iso nek do gelem tak waca sampai pol nanti ketemu. Apa jawab ning kowe, engko gen pas. Nanti ada bukan karena musyammasnya, tapi ada syadidul hararah atau syadidul burudah, bangete panas lan bangete atis, itu makruh penggunaannya. Tetapi ini bukan karena musammas loh, bukan karena musyammas, karena kalau musammas niku kaitane kalih zuhumah, kaitane kalih tayang tadi. Tayang. Mula di atas tadi disebutkan air yang dipanaskan atau di telaga, air yang di sungai, itu air itu kan nek sing tau pernah gebyuran itu panas juga, saking panasnya itu anget juga begitu loh. Anget juga meskipun tidak di wadah itu. Anget-anget yang ada di tempat-tempat yang bukan tadi, bukan nuhas, bukan hadid, dan bukan juga rasos, tembaga, besi, dan timah, itu meskipun panas itu tidaklah makruh karena apa ini? Karena tidak menimbulkan zuhumah. Intinya dari sisi zuhumah. Tetapi juga nanti ada kemakruhan dari sisi lain, bukan karena zuhumah, melainkan karena syadidul hararah wal burudah. Syadidul hararah wal burudah. Itu pun kalau digunakan di tubuh ya, kalau digunakan di tubuh. Tapi kalau untuk menghilangkan najis, mama, tembelek iku nek wis kadung orang dino telung dino. Itu kan bisa bersih kalau menggunakan air yang dipanasi. Nah, itu tidak ada kemakruhan di situ. Kenapa? Karena penggunanya tidak untuk tubuh. Penggunaan menjadi makruh itu kalau digunakan untuk tubuh. Kalau untuk bersuci, untuk pakaian apa-apa, nah itu tidak ada kemakruhan. Jadi sebetulnya urusan makruh di sini urusan yang tidak perlu dibesar-besarkan, apalagi imam yang tiga, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, juga Imam Ahmad bin Hambal tidak menganggapnya sebagai hal yang makruh, Tetapi bagaimanapun juga tetap kita mengkajinya, karena ini madzhab kita Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa air musyammas itu adalah air yang makruh untuk digunakan. Kembali ke persoalan, air yang direbus itu tidak berkaitan dengan air musyammas. Bahasa Arabnya juga beda. Air yang direbus jenenge air mustakhon. Dia tetap suci dan mensucikan.
tentu dalam menggunakannya yo didelok aja banyu umuk mulak-mulak digawe wudu, aja banyu umuk mulak-mulak digawe adus. Melodak. Melonyot. Melonyot. Bagaimana kalau kemudian air panas yang mulak-mulak itu dicampur dengan air yang dingin sehingga iso digunakan adus junub? Iya, Khairul Amin. Boleh, ndak apa-apa. Adus banyune dipanasi kemudian dicampur ben anget, itu boleh. Cocok. Tidak merubah nama air. Cocok jinabat jam Cocok. 3 dini rak masalah. Cocok. Biasanya gunung iki atis. Anget. Temanggung, Betul. Temanggung. Betul. Enggak tadu. Nah, itu Gaspol. dia jadi sari siap manggung. Ngaji rame ning ngene. Halo, dan Heru. Nyuwun sewu. Dan Heru Ijen Jatisari siap manggung yang bengi iki. Unjuk riyen ya Aziz. Oh iya. Gone dan Heru ya artis lho kan. Pengalehi. Seger. Sunai bertiga iki. Sunai. Ngaji ya rame ning ngene. Lanjut. Pun nggih, lanjut nggih. Menarik iki kajian khusus iki. Jadi menggunakan air yang dipanasi itu digunakan langsung untuk mandi nek awake ampuh ra apa-apa. Tapi nek ra ampuh boleh digunakan, bahkan harus menggunakan air dingin dicampur sehingga menjadi hangat. Air yang dipanaskan tidak merubah sama sekali kesucian air tersebut, masih tetap suci dan mensucikan. Sebab niki kalau sampai kalau balen-balen ono sing nyampe nek banyu sing wis kadung digodhog iku diarani ora banyu suci mensucikan meneh, mergo arane wis banyu wantah. Nah, banyu wantah iki menjadikan air itu menjadi air yang tidak mutlak lagi, jarine ngono. Itu salah itu. Ya, air wantah kok terus diarani air yang tidak mutlak lagi, itu salah. Tidak ada masalah namanya meskipun berubah menjadi air wantah. Kados umpamane kita semua bikin es, banyu dibunteli, dilebokke freezer jadi diarani banyu es. Nah, itu bukan berarti kemudian awet jadi banyu es terus banyune jadi tidak mensuci dan mensucikan, enggak. Banyu dipanasno kaya apa, banyu didingin kaya apa, namanya air meskipun sekilas iso diarani banyu wantah lan banyu es, pada hakikatnya dua macam air ini adalah air yang suci dan mensucikan. Kenapa? Karena air tersebut tidak tercampur apapun. Air tersebut tidak tercampur apapun sehingga tetap suci dan mensucikan. Ini perlu digarisbawahi, air tersebut tidak tercampur oleh apapun. Deres yo, wis rampung, saiki tak teruske. Halo, siap nggih? Teruske nggih? Woi. Ya, di terusane. Siap. Terusannya seru banget. Kenapa seru? Niki tak kayak bocorannya sih. Kenapa seru? Karena pengarang kitab ini memasukkan air musyammas itu menjadi golongan air tersendiri, yaitu air yang suci dan mensucikan, makruh digunakan. Kata-kata makruh ini loh yang menjadi menjadi seru. Kenapa? Karena tiga madhab itu tidak mempermasalahkannya. Itu satu. Yang kedua, terusannya ini qalan Nawawi, saya kita mana nih? Qala wasdawu sapa Nawawi, Imam Nawawi, iziyadati radhi dalam pertambahan kitab Ar-Raudhah, wa huwa hal utawi qaulun Nawawi iku ar-rajihu.
Neng kitabe Kang Solihul tertulis ar-rajihu. Ndi Kang Solihul diduti Kang Solihul. Kang Solihul ar-rajihu. Wa huwa ar-rajihu. Nah nggih pun nyawang sedaya nggih ar-rajihu. Neng ten kitab niki tertulis ar-raji'u. Juga di tulisan ingkang kawula share tadi bagi ten Yamin niku juga tertulis ar-raji'u pakai ain. Nanging nek didelok maknane sing pas itu bahasa yang paling sesuai dengan kalimat yang ada di pembahasan ini, yang paling pas sebagaimana di Solihul wa huwa ar-rajihu wa huwa hal utawi qaulun Nawawi iku ar-rajihu kang unggul min haitsu dalili saking sisi dalil. Saking sisi dalil, pendapat Imam Nawawi yang mengatakan bahwa air musyammas itu tidak makruh, ya, itu pendapat yang kuat dari sisi dalil-dalil yang ada. Loh, mau neng dhuwur son dalil-dalil no, wis ono hadis no. Lah nanti akan dioncai oleh Imam Nawawi ini. Wa huwa hale utawi qaulun Nawawi iku madhabu aktsari ulama'i, madhabe akeh-akehe para ulama. Jadi ya memang betul kan Imam Syafi'i dalam hal ma'ul musyammas itu sendirian. Beliau sendirian. Bahkan Imam Nawawi yang bahwa Imam Nawawi ini sendiri adalah bermadzhabkan Asy-Syafi'i, untuk masalah ini beliau ternyata ikut pendapatnya aktsarul ulama. Dia mengatakan bahwa pendapat yang mengatakan air musyammas itu tidak makruh adalah pendapat yang rajih. Bahkan lanjutannya masih kata beliau walaisa lil karahati dalilun yu'tamadu walaisa lan iku lil karahati dalam kedua kemakruhan, tidak ada di dalam kemakruhan apa dalilun dalil yu'tamadu yang bisa dibuat pegangan. Neng dhuwurmu memang ana hadis dari Aisyah, hadis dari Ibnu Abbas, tetapi kata Imam Nawawi, komentar beliau mengatakan rada nyelekit walaisa lil karahati dalilun yu'tamadu, tidak ada di dalam kemakruhan musyammas tadi, tidak ada dalil yang bisa dibuat pegangan. Lanjut. Rampung sek samono sek. Wa idza qulna lan ing dalem arekane ngucap sapa kita bil karahati kelawan kata-kata karahah, fahiya mongko utawi karohah iku karohatu tanzihin adalah karohatu tanzih la tamnau kang ora nyegah apa karohah sihhatat thaharati ing sahe thaharah wa yahtassu lan dadi tertentu apa isti'maluhu nggunakakene apa jenengane musyammas bil badani ing dalem badan wa tazululan dadi ilang apa karohah bitabridi kelawan ngademake banyu ala sahih nurut kol kang luwih sahih. Wa fi salisi lan dalem kol sing nomor 3 yuraji'u ngembalake sapa wong al atibba ing pira-pira dokter wallahu alam intaha rampung. Kemudian ini kata pengarang kitab ini siapa? Al-Hisni, Taqiyuddin Al-Hisni. Dia mengatakan yang kami maksud dengan kata-kata makruh itu adalah karohatu tanzihin, karohatu tanzih. Karohah itu makruh ada dua, ada karohatu tahrim, ada karohatu tanzih. Apa itu karohatu tanzih? Kalau karohatu tanzih ya makruh sebagaimana makruh yang kita ketahui selama ini. Yang kita ketahui selama ini apa? Nek dilakoni ora entuk apa jenengane?
ora nek dilakoni ora dosa, nek ditinggalke malah itu ganjaran. Tapi nek karahatut tahrim itu ada di pendapatnya Imam Abu Hanifah, itu padha karo haram. Padha karo haram. Haram tapi dalile menggunake dalil sing zonni, itu karahatut tahrim. Itu pendapatnya Imam Abu Hanifah. Kembali ke sini, karahatut tanzih itu sekedar makruh saja yang la tamna'u sihhatat taharati, yang tidak menghalangi sahnya taharah. Artinya bersuci dengan menggunakan mak musyammas itu tetap sah. Itu yang terpenting lagi, bahwa kemakruhan itu kekhususan penggunaannya itu digunakan di badan menjadi tidak masalah, kemudian menjadi hilang, kemakruhannya menjadi hilang kalau didinginkan alal asoh, menurut pendapat yang lebih sahih. Tapi nanti di belakang dilanjut lagi, ini belum ya ini belum selesai, nanti di belakang rame lagi. Supaya apa namanya sistematis saja, beliau menyampaikan ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan syar'iyah, ada yang mengatakan irsyadiyah, ada yang mengatakan ini wafis salisi, dalam pendapat yang nomor 3 yurajul atibaa. Sudah, kembalikan kepada dokter saja, dokter bilang bagaimana. Kalau dokter mengatakan oke, ya berarti tidak makruh. Kalau mempermasalahkan ya berarti makruh. Ini kata pendapat yang nomor 3. Wallahu a'lam intaha. Dah sampai di sini ada pertanyaan belum? Monggo dirameke tanya-tanya, monggo. Monggo ijaban. Ini sebagian ada yang nonton di Facebook, ada yang tanya tadi, tapi kayaknya tadi udah diterangkan dari Ustadz Hamdan Brimob. Nah, izin Yai wudhu dengan es batu boleh mboten? Kita malah wis kejawab kok nggih. Iya tadi udah disebutkan. Wudhu pakai es batu boleh. Sama bolehnya wudhu nggunakake banyu umum nek wani. Nek wis sekti. Ngeri. Dan Faiz, Kayaknya. yang mau ditanyakan? Berjak. Sudah jawab? Aman. Nyimak. Lima, siap. Ngeri tok. Wudhu dengan es batu pripun? Dijawab teh kok kene. Wes dijawab ngono kok. Wah, ora nyimak. Maksudnya iki diosok-osokno ngono. Carane iki. Carane piye ngono maksudnya? Kuwi teko Gulung-gulung. Ya. Gulung-gulung mulai aku. Maksudnya iki diosok-osokno apa ngenteni cair? Apa ngenteni cair ngono ya, Ta? cair. Nek es batu kan mesti atos. Nek mujadalah cair ya banyu es. Mujadalah kuwi. Ya, lanjut. Inur, Inur. Jurajis. Cara gunake kene. Nek es batune cilik nanti kan mustakmal niku ye. Nah, asal air itu yo es batune model es batu sing kuwi to yi sak wadah 6.000 ki lho yi sing isine akeh jenis batu apa kuwi? Kristal gitu. Es tuh. Es kristal kan cilik-cilik bolong-bolong itu. Nah, berarti yang muka pakai 1 itu. Asal belum dilepas, maka air itu mengalir kemanapun itu kan masih suci mensucikan, gitu. Nanti kita akan bahas lagi itu dibahasnya. Jadi durung tapi apa-apa wes. Itu es batu itu digunakan asal belum dilepas. Kalau sudah dilepas maka menjadi mustamal. Nanti untuk tangan ya gunakan es batu yang lain. Kan banyak toh, itu 6.000 untuk usak plastik loh, gede wakah. Ngoten Yi sapa ki mau? Yi Ma'ruf. 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 Nah. Ya, Siap praktek.
Ojo go milagros ya, ojo go milagros. Apa? Ki Maruf, kuwi nek poso. Nek poso gayane ngono, nek ra ana wong diombe, nek ana wong dienggo wudu. Pengalaman kuwi. Lanjut guys, kita nek ra dirampungke kaya ganjel iki. Iya iya. Oh, Tapi nggih. 10 ra apa pripun? Yes, setuju. Ya, jam 11 ora apa-apa. Lanjut. 11 ora apa. Sing ora kuat Mas. Lanjut nggih, bismillahirrahmanirrahim. Wa mastohaha wa mau te perkara sohaha kang wis nganggep sahih hu ing ma sapa Nawawi hu ing ma isine ma apa min zawalil karahiyati saking ilange kemakruhan bitabridi kelawan ngedemake kata Imam Nawawi bahwa kemakruhan itu menjadi hilang dengan cara didemke. Nek wis adem banyu musamas tadi tidak menjadi makruh, itu kata Imam An-Nawawi. Tetapi iku qad sahhaha wa ma sahha min zawalil tarati bidari iku qad sahhaha teman-teman mus nganggep sahih sapa Ar-Rafi'i Imam Rafi'i fi syarhis saghir yang dalam syarhis saghir karangan beliau nganggep sahih apa baqaha ing tetepe karohiyah itu kata Imam Ar-Rafi'i lagi ki bukan lagi ki ya bola balik Imam Ar-Rafi'i mbek Imam Nawawi niku sering kontras ini sama-sama pengikut madhab Syafi'i. Kali ini kontras, cuma Ar-Rafi'i itu delalah sama pendapatnya dengan Imam Asy-Syafi'i. Imam Nawawi delalah podo mbek Imam sing telu berbeda dengan Imam Syafi'i. Ya wajar podo mustahiti. Nah, kembali ke sini bahwasanya Imam An-Nawawi berpendapat mak musyammas itu hilang kemakruhannya ketika menjadi dingin. Tetapi Imam Ar-Rafi'i tetap menganggapnya makruh walaupun sudah dingin. Lanjut waqala lan dawu sapa Nawawi fi syarhil muhadzab dalam syarah kitab al-muhadzab isi dawu piye as-shawabu utawi kang bener iku annahu sak temene mak musyammas bitabrid iku layuk rahu ora den makruhake iki balik meneh mu ning dhuwur kan kotek wis rampung to walam to tapi nek kene lanjut lagi bahwasanya menurut Imam An-Nawawi yang benar tentu menurut Imam Nawawi yang benar ini as-shawabu ini menurut Imam An-Nawawi apa isinya annahu layuk rahu tidak dimakruhkan. Nah, terus, nah ini mulai mengurai lagi bahwasanya nih di atas tadi kan ada kalimat begini ya. Dalil-dalil yang disuguhkan itu tidak ada yang bisa dibuat pegangan. Tadi kan di atas begitu. Nah, ini sekarang mulai dioncai oleh Imam Nawawi. Wa haditsu Aisyata, ini mulai. Wa haditsu Aisyata utawi hadis Aisyah hadza yaiku sing ketutur hadis iku dhaifun dhaif hadis Aisyah sing isine naha Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwasanya Nabi telah melarang Siti Aisyah gitu ya. Hadis di awal tadi yang isinya Kanjeng Nabi melarang Siti Aisyah itu dhaifun dhaif. Hadisnya Siti Aisyah yang isinya larangan kepada beliau untuk menggunakan air musyammas di awal tadi hadza dhaifun hadis tersebut adalah dhaif bittifaqil muhaddisina kelawan kesepakatane para ahli hadis. Nah ini makanya tadi di awal disebutkan bahwasanya kemakruhan mak musyammas itu tidak ada dalil yang bisa dibuat pegangan. Lah ini masalahnya ini. Ternyata hadis Aisyah itu hadis yang dhaif, kedhaifan ini ternyata sudah disepakati oleh para imam
hadis para ahli hadis. Yang gondok lagi wa minhum lan iku tetep setengah saking ulama man utawi ana wong ja'ala kang dadekake sapa man hu ing hadis maudhu'an ing hadis maudhu' yajal. Hadis Siti Aisyah itu, riwayat dari Siti Aisyah itu menurut sebagian muhaddisin diposisikan sebagai hadis maudhu'. Wa kadzalan kaya mengkono hadis ma utawi hadis rawa kang wis ngriwayatake hu ing ma sapa Asy-Syafi'i Imam Asy-Syafi'i an Umar bin Al-Khattabi saking Umar bin Khattab annahu sak temene mak musyammas iku yuritul barasa. Itu kan kata Sayyidina Umar kan annahu yurisul barasa. Di awal tadi kan Sayyidina Umar berkata seperti itu. Ya, Sayyidina Umar termasuk orang yang mengatakan bahwa mak musyammas itu air yang makruh. Alasannya yuritul baros. So, air ini bisa menjadikan baros, modadake loro belang. Lah wa kadza marwa Syafi'i iku dhaifun. Apa yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i dari menceritakan tentang Umar, Asy-Syafi'i menyampaikan pendapatnya Sayyidina Umar itu ternyata juga dhaif. Littifaqil muhaddisina krana sepakate para muhaddisin, para ahli hadis ala tad'ifi Ibrahim bin Muhammadin ing ngatasé dhaife Ibrahim bin Muhammad. Si Ibrahim bin Muhammad itu karena di riwayat itu ada Ibrahim bin Muhammad, itulah yang menjadikan hadis ini ucapan Sayyidina Umar ini bernilai dhaif gara-gara salah satu riwayatnya ada perawinya ada Ibrahim bin Muhammad. Wa hadisu bnu Abbasin utawi hadis Ibnu Abbas iku ma'rufan ora den kenal wallahu a'lam. Masya Allah, ini Imam Nawawi benar-benar ngonceng-tenting pendapatnya orang yang mengatakan mak musyammas itu ada. Kata beliau mak musyammas itu tidak ada. Mak musyammas itu tidak ada. Lanjut. Wa ma dzakarahu min athari Umar bin wa ma dzakara utai perkara dzakara pas nutur sapa Imam Nawawi hu ing ma min athari Umar saking asari Umar saking pendapate Sayyidina Umar radhiyallahu anhu iku famamnuun maka den cegah, tidak dinilai, tidak perlu diperhatikan. Wa da'wahu lan utawi pengakuane Nawawi al-ittifaqo ing muttafaq ing disepakatine sepakat apa ala tadhifi Ibrahim ing atase pendoifan terhadap Ibrahim ahadir ruwati yo salah sijine rawi iku ghairu muslimin ora den trima. Ini setelah bau alam, ini adalah ucapan pengarang kitab ini. Wa ma dzakarahu min athari Umar radhiyallahu famamnuun, itu ya. Wa tawal ittifaq ala tadfir ghairu muslimin. Alasannya apa? Fa inna Syafi'iyya mongko satam Imam Syafi'i iku wasaqo ngarani apa mercayani ngarani sikoh sapa Syafi'i hu ing Ibrahim fa inna Syafi'iyya maqasatan Imam Syafi'i tabel ini iku wasaqo ngarani sikoh sapa Imam Asy-Syafi'i hu ing Ibrahim wa fi tawsiqi Syafi'i wa fi tawsiqi Syafi'i lan iku tetep ing dalem kepercayaane Imam Syafi'i oleh mercayane Imam Syafi'i iku kifayatun wa fi tawqiti Syafi'i lan iku tetep ing dalem kepercayaan Imam Syafi'i kifayatun utawi ana kecukupan. Oke. Apa sing disampaikan Umar ora pas, apa sing diittifaqe Ibrahim ittifaqe para muhaddisin terhadap kedhaifannya riwayat Ibrahim itu seperti itu,
tetapi ketahuilah bahwasanya Imam Syafi'i itu mempercayainya. Imam Syafi'i itu mempercayainya. Maksudnya ini, ben wong do ngomong piye, tapi yang jelas Imam Syafi'i itu wis mercaya karo Ibrahim. Ibrahim, salah satu riwayat itu Imam Syafi'i percaya karo Ibrahim. Nah, wa fi tawthiqi Syafi'i kifayatun. Nek wis Imam Syafi'i percaya cukup. Nah, sing percaya Imam Syafi'i kok. Oke, nurut ahli hadis itu beginilah, begitulah. Ada Ibrahim beginilah, begitulah. Itu nurut ahli hadis. Tapi ketika Imam Syafi'i sudah percaya kepada Ibrahim, salah satu periwayat hadis itu cukup. Nah, cukup, maksudnya cukup bagi pengarang kitab ini untuk memasukkan mak musyammas sebagai kategori mak tersendiri, yaitu maun musyamma tohirun mutahirun makruhun istimaluhu. Nah, itu seperti itu. Waqad wasaqo lan ngarani sikoh, wis teman-teman ngarani sikoh hu ing Ibrahim sapa ghairu wahidin sakliyane wong siji minal huffadi saking pira-pira hafid hadis, bahkan yang nganggap sikoh ora nggo Imam Syafi'i tok lho, ghairu wahidin ora wong siji, para ahli hadis yang lain juga mengatakan bahwa riwayat dari Ibrahim itu adalah riwayat yang sikoh. Nah, warawa ngati sobat Daruqutni, Imam Daruqutni bisnatin akhara sahihin. Nah, Imam Daruqutni menyampaikan riwayat bisnatin dengan sanad akhara yang lain sahihin yang sahih. Imam Daruqutni punya riwayat lain, punya jalur lain yang ternyata itu sahih, yang tidak jalurnya Ibrahim, ya. Tidak jalurnya Ibrahim, ada jalur yang lain yang ternyata jalurnya adalah sahih. Titik. Qala wasudika sopan Nawawi, Imam Nawawi fi ziyadatir rawdi tambahan kitab Rawdah wa yukrahu syadidul hararati, ini isi tambahan Imam Syafi'i ya. Wa yukrahu lan den makruhake, ini yang perlu sampaikan tadi, wa yukrahu den makruhake apa syadidul hararati, banyu kang banget panase, wal buru dadi lan banyu kang banget ademe, tidak berkaitan dengan musyammas. Pokoknya banyu kok banget panase, banyu banget ademe, itu kata Imam Nawawi makruh. Makruh mergane apa? Wong dadeke wudu ora bisa sempurna inggrang-inggring. Lho tapi wingi jare banyu sing pitu ki ana banyu air es. Mangko nanggo air atis, ya itu persoalan lain. Toh juga menggunakan air yang sangat panas atau sangat adem itu kalau di badan, kalau di pakaian dan lain-lain kan tidak ada permasalahan. Wallahu a'lam. Wal illatu tawi ilate fi ing dalam syadidul harar wal burudah iku adamul isbaghi, ora anane nyempurnake wudu banget panas sampai banget ademe. Mengapa makruh dadeke wudune ora bisa sempurna? Mungkin dia basuh kudune ping 3 sunnahnya kan, dia nggur basuh ping pisan kan menjadi tidak sempurna. Itu alasan kenapa syadidul harar wal burudah itu dimakruhkan. Wa qala dawu sopan Nawawi fi abari samuda ing dalam pira-pira apa jenengane sumur kaum Samud, annahu sak temene abari Samud iku manhiyun den larang anda saking abaru Samud. Menggunakan air Samud itu dilarang, menggunakannya dilarang. Kok dilarang? Iki ana ceritane Kanjeng Nabi dulu mau pernah pergi ke perang Tabuk, melewati sumur-sumur itu. Bahkan para sahabat pernah ngambil air itu untuk digunakan adonan roti. Setelah tahu karena ngambilnya dari air sumur itu, disuruh buang semua. Bahkan adonan roti itu disuruh buang semua. Nah, itu padahal air itu suci mensucikan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini dijelaskan kata Imam Nawawi loh ya, fa aqallul marati bi maqatole kidikit luwih cilik-cilike luwih sithik-sithik pira-pira derajat iku ana usak temene gunakake
abari samud iku yukrahu annahu satamne annahu satamne syan. Bener, annahu satamne syan. Ngeten sedulur. Awake dhewe ketika weruh ana domir, nggih, terus ning kono fiil, ning kono fiile kok rupa faile kok rupa isim sing baris, isim sing zahir, isim sing ketara. Isim ini kono istimaluh iki. Mula annahu iku rujuk ning syan. Annahu satamne kelakuan iku yo dan makruhake apa isti'maluha gunake abaru samut gunake pira-pira sumur samud. Derajat paling rendah ya makruh lah. Derajat paling tinggi kalau dilihat dari Kanjeng Nabi aja sampai tidak boleh menggunakannya. Suruh buang itu roti-roti, adonan roti itu bisa jadi haram menggunakan air samud, sumur samud. Ini karena ada sejarah tersendiri tentang air samud itu, di mana mereka orang-orang Samud itu pernah ngelarake nabinya, Nabi Soleh yang menyembelih untanya Nabi Soleh itu, sehingga Nabi tidak kersa menggunakan air samud. Ada satu yang beliau kersa itu air yang mana itu lupa kalau. Wallahu a'lam. Qala wallahu a'lam. Alhamdulillah rampung jam piro iki? 21:37. Monggo nek aja ditambahke sampai jam 10 manut. Alhamdulillah. Monggo ditanyakan. Ini terpanjang ya materi kita ya. 1,5 jam, luar biasa, masya Allah. Alhamdulillah, mungkin kita yang ngikuti ngaji itu mungkin ya betah-betah saja. Tapi mungkin narasumber ini yang goro aneh harus disuplai vitamin. Ustaz Jamu urunan nganggo ngirim vitamin di Jukri. wes so. Oh ya wes, matur pun. Ya ini dikirimi Milagros. Sing di produk-produk kuwi to. Karo kita kudune sedekah kalau Milagros karo kiai ini ra ngono. Nek nuwun sewu. Suara kula sing apa kados rada keseron nggih. Bener. Apa iki? Pasti pas ning Nang ngene ra apa. Yo pas, cuman Wonten pas ngoten. kanggo Pak Aziz dhewe mesake ngono lho maksudnya. Rada Nggih. turunkan ndak, Pak? Kula seru ben cuman ning kono tapi ben ta. Ora kuwi tujuane ben itu Milagros ngono lho. Karo Milagrose tak wadang. Tak kerdus dingilang imaru kuwi. Imaruh Milagros lali menu kok. En ora gelem ter lalu. Senengane ngongkon. Adine akeh kok. Badine imaru. Pun wallahu alam, monggo Yamin di nek batu-batu sing tanglet. Monggo. Nggih, monggo. Ustaz Di Muslim. tanggut di. Nah, Nggih. Itu kemakruhan air musammas itu berarti tidak bisa berdasarkan qot'i ya, karena semuanya doni, butuh istiqra kan begitu. Butuh pembacaan atau butuh penelitian khusus tentang kenapa disebabkan musammas. Kalau dilihat dari beberapa dalil beberapa ulama yang itu artinya kan bukan qot'i ya, tapi doni kan begitu. Leres. Jadi memang untuk mak musammas itu hanya Imam Syafi'i saja. Itu pun oleh Imam Syafi'i di kalangan Imam Syafi'i sendiri masih ada juga ulama yang tidak sependapat dengan beliau, yaitu Imam An-Nawawi. Nah, sehingga untuk masalah mak musammas ini memang ada sesuatu. Tapi apa yang disodorkan oleh pengarang kitab ini, ada kalimat wa fi salisi yurajul atibba'a, menurut pendapat yang nomor 3
dikembalikan kepada pendapat para ahli kesehatan. Atiba itu para dokter. Nah, ketika dokter nanti pendapat seperti apa, itu nanti dan dibuat rujukan. Bisa jadi ada benarnya itu kalau ternyata apa namanya bisa menghasilkan apa mendadakkan loro baros. Nggih. Kalau itu pegangannya, maka tadi irsyadiyah. Irsyadiyah itu apa? Petunjuk. Ya, oke, ora diganjar. Ora Iya. diganjar karena dia tidak bernilai syar'i. Begitu ya? Nggih. Ya, makasih. Monggo yang lain. Tenanan nih kaya posona nih sampai jam piro iki. Aku telat marah ya. Tekoku telat. Sing ngaji kiai kabeh dadi yo. Monggo asik ta malahan. Asik jadi ada sesuatu. Heeh. Sesuatu itu bisa kita nggih saling share begitulah nggih nggih. Nggih, nggih. Yamin, Ye. Yamin. Dalam. Yo, oke jadi kirimi rokok arah gabadine akeh sandal sepatu baju. Wes mentahan tak kandani. Waduh, dijawab bales. Wes mentahan. Mosar diumumno. Pak Izudin, monggo Pak Izudin. Pak Izudin ada di Facebook juga ada. Ini berarti yang ketiga. Halo, assalamualaikum. Salam. Salam. Dari Arjis, Batrowon. Aku neng Ungaran tapi ngikutin terus hari mau. Baik Kamil ya. Ini berarti lebih tepat yang ketiga mungkin ya tadi karena kan tergantung apa kata ahli kesehatan, dokter dan lain-lain ya. Karena irsyadiyatun ya. Karena muntobenya mau dari tembaga, mau dari besi, mau dari apa. Kalau yang sekarang teknologinya kan canggih, mau kena matahari pun nggak ada baros, nggak ada karat, nggak ada teyeng kan, apalagi stainless kan aman semua, loh. Nggih. Cuma mungkin ya butuh istiqro lah penelitian. Kalau di panasnya sekian derajat, matahari di Indonesia 45 derajat, ada nggak pengaruhnya terhadap kulit kan? Sebenarnya gitu. Kalau nggak ada yang aman. Apalagi mungkin itu dianggap bukan syadidul haroroh ya. Indonesia tuh yang apa namanya Tadilah pertengahan lah, nggak terlalu panas. Berarti hukum-hukum musamas ya nggak perlu dibahas tuh, nggak perlu dibahas detail orang di Indonesia bukan syadidul haroroh umpama itu. Jadi mungkin itu ya. Jadi ada kitab yang versi Indonesia yang sesuai dengan kondisi iklim Indonesia, bukan syadidul haroroh mungkin seperti itu ya. Matur nuwun. Lanjut pertanyaan. Assalamualaikum. alhamdulillah. Oke, itu Memang ya Yis. Jawab nggih. Niku memang perlu adanya penelitian yang lebih matang karena yang jenengan sampaikan itu kan pada era beberapa ratus tahun yang lalu. Jadi benar yang tadi yang barusan itu dari Ungaran tadi bahwa sekarang ini sudah zaman sudah canggih, maka perlu adanya penelitian ulang dari apa yang jenengan sampaikan tadi itu perlu adanya analisa kembali, terus mungkin ada survei dan lain sebagainya sehingga benar-benar penelitian itu sangat maksimal sehingga nanti apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi barusan tentang masalah air itu bisa benar-benar diakuratkan pada era sekarang ini. Itu monggo. Berarti hukumnya bisa berubah ya. Hukumnya bisa Nggih, berubah. Mbak. Oh, iya. Nggih. Itu kan juga tawaran yang Mbak Yamusoneh bahwa ada pendapat ketiga itu dikembalikan kepada pendapat para dokter itu sudah juga alternatif dari beliau Musoneh. Ya itu tambahan dari Izudin tadi, tambahan dari Hijawat juga tambahan sehingga memperluas wawasan kita. Gitu Yamin. Siap. Alhamdulillah. Sudah ya, kita cukupi sampai sekian. Kasihan narasumber. Besok siap minum air panas ya. Jadi
disuplai air panas Milagros. insyaallah kuat. Milagros sih, milagros. Milagros ini Tat Maruf. Iki padha karo iklan Milagros ya. Baik, Ya kudune Nggih. Bapak Ibu, alhamdulillah ini juga banyak yang menyaksikan di Facebook, juga terutama yang ada di link kita Google Meet. Alhamdulillah pertemuan yang ke-6 sudah selesai. Ini Ustadz Solehul Hadi ini ada kendala di mic, jadi tampilannya tidak ada mikrofonnya. Dari tadi mau ngomong, tapi chat saya, WA saya, ini tiba-tiba mikrofonnya hilang, jadi kehilangan mic deh. Mungkin itu Bapak Ibu, alhamdulillah terima kasih kepada Pak Yai Nur Aziz Jukri yang sudah menemani kita pada malam hari ini. Ini saya kira terpanjang ya di antara ngaji-ngaji yang sebelumnya. Tapi yuk keselo tapi seneng hati nih ya. Selagi Pak Yai Nur Aziz masih mau membimbing kita, kita masih tetap mengikuti, ya. Insyaallah, insyaallah. Ya, alhamdulillah. Bapak Ibu, mari kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis dan alhamdulillah bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Dari saya cukup sekian, sampai ketemu di Ahad malam Senin yang akan datang. Lebih tepat waktu lagi insya Allah, kalau tepat waktu jam 8 sudah ada sekitar 10 orang, langsung kita mulai. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan kalau mau ngobrol-ngobrol lagi, kami persilahkan yang mau live atau keluar nggih monggo. Demikian akhul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disambirien Jenur Aziz, disambise kopine karo rokoke. Habis orangnya.